Diketahui sebuah segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku ABC. Di titik C siku-sikunya. Kita buat dulu ya. Nah, ini siku-sikunya kita buat di C. Di sini kita misalkan ini A, ini B-nya ya. Nah, jarak AB yaitu 5 cm. Di sini 5. Jarak AC-nya adalah 3 ya, jarak BC-nya 4. Pada titik B ditempatkan muatan yaitu Q2 sebesar ini plus ya, plusnya muatannya plus 5, dan muatan lain yaitu Q1 ditempatkan di titik A, ini adalah minus 3 mikrokolom. Jika ditempatkan di titik A menghasilkan gaya kolom FAB, dan jika muatan tersebut ditempatkan di titik C maka akan menghasilkan gaya kolom FCB. Maka FAB dibanding dengan FCB sebagai titik-titik ya. Nah, jadi kalau begitu kita lihat nih, pertanyaannya adalah FAB. Jadi kita nyari A dengan B ya. Min ini plus, kita cari FAB langsung. Nah, sebenarnya kalau kita gambar gayanya antara A sama B itu adalah tarik menarik. Jadi dia ke sini gitu arahnya ya. FAB. Nah, terus udah gitu B sama C, C-nya itu nilainya nggak dikasih tahu ya. Nah, tapi nggak masalah. Sebenarnya C ini kita perhatiin lagi cara kita baca soalnya ya. Jadi kata-kata kuncinya di sini. Kalau misalnya ditempatkan di titik A ya, sedangkan sebuah muatan lain ya, muatannya itu Q1 ya. Ini kita namain Q1 nih. Nah, Q1 ini yaitu minus 3 mikrokolom. Jika ditempatkan di titik A, jadi ini Q1 ini pindah nih misalnya di titik A, maka menghasilkan gayanya yaitu FAB gitu ya. Tapi kan sekarang kalau misalkan Q1 nya itu ditaruh di C, berarti muatannya sama dong ya, Q1 juga ya. Cuma masalahnya yang kondisi pertama itu ditaruh di A, kalau kondisi kedua ditaruh di C. Tapi sebenarnya muatannya adalah sama, Q1 juga, yang besarnya min 3 mikrokolom ya, kayak gitu maksud ceritanya. Nah, jadi kita hanya nyari perbandingannya gini. FAB dibanding dengan FCB. Nah, rumusnya K dikali QA dikali QB per R-nya, nanti kita cari jaraknya itu, kalau FAB berarti jarak AB gitu ya, kuadrat dibandingkan dengan K dikali QC dikali QB per jaraknya adalah jarak CB kuadrat. K-nya dicoret. Nah, muatan di A ya, ingat ya, muatan di A ini maksudnya sebenarnya muatan Q1 juga ya, cuma ditaruh di A. Nah, kalau ditaruh C berarti sama kan besarnya, jadi kita bisa coret ya. Nah, jadi kita punya A B banding F-nya CB itu sama dengan QB-nya itu muatannya adalah di sini nih, muatan kedua dimasukinnya ya di B itu plus 5. Jadi kita masukin nih plus 5, tapi sebenarnya QB-nya sendiri sama juga besarnya. Jadi kita coret juga ya, boleh ya. Jadi tinggal jaraknya aja, seper jaraknya nih AB itu 5 ya, dari gambar A ke B itu 5. Jadi 5-nya 5 kuadrat. Kita nggak perlu ubah ke meter ya, karena ini perbandingan. Nah, seper CB itu jaraknya adalah 4 kuadrat. Dari sini seper 25 dibandingkan dengan seper 16. Nah, hati-hati ya ngerjain ini nih. Jadi FAB dibandingkan dengan FCB. Kalau misalnya ini kita kali 16, kita samain, berarti ini atas juga kali 16 gitu ya. Ini juga kalau kita samain penyebutnya kan kali 25, berarti atasnya juga dikali 25. Berarti kan ini kan bisa dicoret tuh karena sama kan nilainya. Jadi tinggal 16 dibanding 25 gitu ya. Atau bisa juga kalau misalnya seper 25 dibanding dengan seper 16, jadi penulisannya kita bisa buat seperti ini. FAB per, bagi itu artinya per ya, FCB. Nah, seper 25 dibanding berarti kan kita balik jadi kali. Kalau kali berarti dibalik jadi 16 per 1 ya. Nah, jadi perbandingan FAB dengan FCB sama aja ya, 16 per 25.